Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di zona MTS Rodotul Banat. Anak-anak, mari kita belajar kembali pelajaran IPS, yaitu kelas 8. Khususnya diingat-ingat pertemuan yang kemarin sudah membahas tentang apa? Benua Asia. Benua Asia merupakan benua yang terluas di antara benua-benua lainnya. Tentunya kalian ingat, ayo dibuka kembali buku LKS-nya atau buku paketnya. Kita sekarang mempelajari bagian dari anggota beberapa negara ASEAN, khususnya yang kemarin itu sudah kita sebutkan berapa, diingat-ingat ada 10 negara, anggota negara ASEAN. Tetapi kemarin itu ada penambahan karena saya berpedoman pada buku paket yang kemarin. Sekarang kalian sudah menerima buku LKS. Ternyata jumlahnya itu ada 11 negara. Kok 11? Berarti ditambah apa, Bu? Negara mana? Yaitu negara Timor Leste. Jadi masih ingat? Coba diingat-ingat kemarin itu. Yang pertama adalah mana? Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Filipina, terus Singapura, yang selanjutnya Brunei Darussalam, terus Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Jadi sampean bisa mengingat kembali. Sekarang kita lanjutkan, yaitu mengenal wilayah anggota ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia, yaitu negara kita tercinta yang mana kita harus tahu bagaimana potensi alamnya, kegiatan ekonomi masyarakatnya ya. Yang pertama, secara astronomis, Indonesia terletak pada 95 bujur timur. Dan sampai berapa? Ada yang tahu? 141 bujur timur dan 9 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang terluas di antara negara-negara anggota ASEAN, yaitu kurang lebih ya jumlah daratan dan lautan itu kalau dijadikan satu kurang lebih 1,9 juta mil persegi. Sedangkan wilayah Indonesia juga penduduknya sangat padat sekali, selain luas di antara negara lain. Bahkan Indonesia di dalam dunia perdagangan memang sangat menguntungkan sekali karena letaknya dalam posisi silang, yaitu diapit 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan diapit 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan batas-batas wilayah Indonesia antara lain sebelah utara, yaitu batasnya dibatasi oleh Samudra Pasifik dan negara Australia, juga negara Brunei Darussalam, itu sebelah utara. Sedangkan sebelah selatan yaitu dibatasi oleh benua Australia dan Laut Timor Leste, dan sebelah barat itu batasnya adalah Lautan Andaman dan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah timur batasnya adalah Samudra
Pasifik. Itu batas-batas dari negara Indonesia. Sedangkan selanjutnya adalah iklim. Iklim Indonesia ada 3 iklim, yaitu yang pertama iklim musim, iklim muson, dan iklim laut. Setelah mengetahui iklim, tentunya ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi Indonesia ada 2, yaitu kegiatan secara agraris dan non-agraris. Secara agraris, wilayah Indonesia masyarakatnya, kegiatannya ada di bidang pertanian. Setahu anak-anak mungkin tahu apa yang dikelola bidang pertanian itu. Karena Indonesia ada 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, yaitu para petani, pengolah lahan itu sangat beruntung sekali. Karena apa? Dalam dunia pertanian, masyarakat petani itu bisa menanam tanaman 3, dalam 1 tahun bisa menanam 3 periode. Yaitu karena musim tanam itu biasanya umur dari tanaman, misalnya padi. Padi itu sekitar 3 bulanan. Jadi dalam setahun bisa menanam 2 kali panen padi, dan sisanya selain untuk mengolah itu yang pada waktu musim kemarau itu menanam yang namanya palawija. Ya, seperti apa jenis palawijanya? Kalau anak-anak ada yang tahu, mungkin bisa disebutkan sendiri, yaitu seperti kedelai, jagung, kacang, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, yang dari segi agraris, yang kedua adalah di bidang peternakan. Tentunya anak-anak tidak asing ya masalah peternakan. Memelihara apa masyarakat Indonesia pada umumnya? Ada yang memelihara ayam, ada yang memelihara bebek, bahkan sapi, kerbau. Itu kegiatan di bidang peternakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu di bidang perikanan. Perikanan itu ada perikanan darat, ada perikanan laut dengan air tawar maupun air asin. Misalnya jenisnya, air tawar. Misalnya kalian bisa melihat orang-orang melihara ikan bukan di akuarium, tetapi di mana? Di kolam. Misalnya untuk membudidayakan ikan, itu misalnya jenisnya ikan lele, ikan tuna, bukan tuna ya, ikan apa itu? Nila. Pokoknya yang dikonsumsi misalnya kebutuhan masyarakat sehari-hari, yang dijual di pasaran itu. Kalau kamu tahu ya ikan bader itu, ikan yang hidupnya di sungai. Terus ada perikanan yang dipelihara di air yang asin, misalnya seperti apa? Tambak, budidaya ikan di laut, misalnya seperti rumput laut. Terus apa? Membudidayakan apa itu? Yang seperti kerang itu, misalnya kerang laut, mutiara, ya itu di daerah mana itu? Lombok ya. Itu banyak masyarakat yang hidupnya di laut mempunyai pemeliharaan, yaitu membudidayakan apa itu? Mutiara. Kalian kalau ingin tahu bisa pergi ke wilayah kita bagian timur. Selanjutnya itu perikanan. Tadi yang pertama apa? Pertanian, perikanan, peternakan. Sekarang yang keempat adalah perkebunan. Karena wilayah Indonesia ada dataran tinggi, dataran rendah, bahkan terdiri dari pulau-pulau. Tentunya tanamannya tidak sama, tanaman di perkebunan. Contohnya misalnya di dataran tinggi, itu sangat cocok untuk menanam yang namanya apa?
tanaman yang jenisnya seperti tanaman di kebun, misalnya kebun teh, kebun sayur-sayuran, kopi, sayur misalnya yang cocok ditanam di dataran tinggi, di daerah sejuk, misalnya sayur mayur, misalnya seperti kubis, kol, terus kentang dan sebagainya. Mungkin kalau kamu pergi ke daerah pegunungan, mesti tahu jenis tanaman apa. Selanjutnya yang terakhir yaitu di bidang kehutanan. Kehutanan itu misalnya jenis tanamannya apa? Seperti misalnya tanaman apa? Seperti tanaman kayu. Jenis kayu yang umurnya bertahun-tahun, jati, terus mahoni dan kluweng ya. Terus selanjutnya tanaman yang hidup misalnya di hutan, itu yang ditanam misalnya sagu. Terus kelapa sawit, ya itu contoh dari tanaman yang cocok di kehutanan. Itu tadi dari segi agraris. Sekarang non agraris ya, misalnya dikelompokkan dikatakan non agraris, yaitu misalnya tentang pertambangan. Apa yang kalian tahu? Mungkin ada anak-anak yang tahu pertambangan itu misalnya hasil tambang bisa emas, perak, batu bara, boksit, dan masih banyak lagi. Kamu bisa melihat dalam buku LKS sampean. Terus yang kedua yaitu di bidang industri. Nah, tentunya kalian tahu ya, para perusahaan di Indonesia banyak sekali yang menghasilkan bahan mentah menjadi bahan jadi ya, guna untuk memenuhi konsumen. Misalnya contohnya perusahaan tekstil, sepatu, kertas, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain barang yang diproduksi hasil dari wilayah Indonesia. Terus selanjutnya yang ketiga adalah di bidang perdagangan. Tentunya karena wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau tadi, dari pulau satu dengan pulau lain, itu biasanya potensi alamnya yang berbeda. Sekarang dilihat dari lautannya saja, dari benua, pulau. Dari pulaunya, dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, terus Papua, itu karena potensi alam yang berbeda, tentunya hasil dari alam itu sendiri berbeda-beda. Misalnya dibedakan dataran rendah dengan dataran tinggi, hasilnya nggak sama. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari untuk mencukupinya, perlu akan hasil dari wilayah lain. Maka dari itu terjadi suatu perdagangan jual beli. Karena apa? Banyaknya permintaan dari wilayah satu dengan lainnya. Akhirnya terjadi jual beli. Terus yang terakhir ya, yaitu termasuk non agraris ini adalah jasa. Jadi jasa ini sangat penting sekali bagi konsumen. Karena misalnya untuk pengiriman barang mulai dari pulau satu ke pulau lain guna untuk memenuhi konsumen itu perlu akan jasa seseorang dengan pengiriman. Selain itu misalnya seorang yang sakit butuh seorang dokter. Misalnya orang yang mau berwira swasta, misalnya perlu uang, misalnya pinjaman modal dari bank. Bank merupakan orang yang menjual jasa. Dan masih banyak lagi contoh orang yang menjual jasa guna untuk melayani konsumen. Terus selanjutnya wilayah Indonesia juga banyak akan rempah-rempah, bahkan terkenal dengan kekayaan yang berupa rempah-rempah yang hasilnya lebih bagus di antara negara-negara
lain. Bahkan jumlah pulaunya kalau dihitung, pulau besar dan kecil jumlahnya kurang lebih adalah 17.000 pulau. Sekian anak-anak, paling tidak pertemuan kali ini ya, jangan lupa jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Jangan keluar-keluar kalau nggak penting. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.